Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini dhalalah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal saleh yang kita kerjakan sepanjang 10 pertama bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perlu untuk kemudian kita perjuangkan dengan serius? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dikerjakan di sepanjang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Jawab beliau, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Termasuk juga jihad kecuali orang yang berangkat dengan membawa harta dan jiwanya dan tidak ada satupun yang kembali. Ini salah satu di antara bukti bahwasanya mengerjakan amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadah yang paling besar nilai pahalanya. Dan para ulama mengingatkan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari kalau 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah musim untuk beramal, sehingga semangat mereka tidak sebagaimana yang kita jumpai ketika bulan Ramadan. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kebahagiaan yang disediakan oleh Allah kepada penduduk surga, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka untuk bisa ketemu dengan anak dan istrinya, bisa ketemu dengan keluarganya. Karena kita menyadari ketika kita berbahagia, namun di saat yang sama kita mendapatkan informasi bahwa ada saudara kita atau keluarga kita, anak kita, atau kemudian orang tua kita dalam posisi mereka kekurangan, tentu kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu dengan sempurna. Karena itulah bagian dari kesempurnaan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada ahlul jannah. Allah Subhanahu wa taala mereka bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan keturunannya juga beriman kepada Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami kumpulkan mereka bersama keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan, dzurriyyatul mu'min yamutuna 'alal iman fa in kanat manazilu abaihim arfa'u min manazilihim alhaqu bi abaihim. Mereka adalah keturunan orang-orang yang beriman, mati dalam posisi membawa iman. Apabila
apabila derajat orang tua mereka lebih tinggi, fa in kanat manazilu abaihim arfa'a min manazilihi, ketika derajat orang tua mereka lebih tinggi di surga dibandingkan anak-anaknya, maka anak-anaknya itu akan dipertemukan dengan orang tuanya. Walam yanqusu min a'malihim allati 'amilu syai'a, tanpa mengurangi amal orang tua sedikit pun. Ini anugerah yang luar biasa. Sehingga kita tahu bahwasanya dalam sebuah keluarga bisa jadi ada yang lebih beriman, lebih bertakwa dibandingkan anggota keluarga yang lain. Bisa jadi suami lebih bertakwa dibandingkan istrinya, atau istri lebih bertakwa dibandingkan suaminya, orang tua lebih bertakwa dibandingkan anaknya, atau sebaliknya. Dan siapa yang menduduki surga yang lebih tinggi, maka mereka yang berada di surga yang lebih rendah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa bertemu dengan anggota keluarganya yang berada di surga yang lebih tinggi. Dalam riwayat yang lain dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulul jannah," ketika seseorang masuk surga, maka orang ini akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang tuanya, di mana istrinya, di mana anak-anaknya? Fa yuqal innahum lam yablughu darajatan, mereka tidak mendapatkan derajat yang sama sebagaimana kamu. Fa yaqulu ya Rabbi, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, aku beramal untuk dan untuk mereka. Fa yu'maru bil hakim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar keturunannya dipertemukan dengan orang tuanya, atau anaknya, orang tuanya dipertemukan dengan anaknya, sehingga siapa yang menduduki surga yang lebih tinggi, maka dia akan memberikan jasanya kepada orang-orang yang berada di bawahnya di antara keluarganya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan kita di tengah beramal ternyata memberikan manfaat bagi anggota keluarga kita. Anda ketika berada di surga yang lebih tinggi, itu adalah anugerah yang luar biasa bagi orang tua kita. Sehingga barangkali ketika di dunia kita tidak bisa menghajikan mereka, barangkali ketika di dunia kita tidak bisa memberikan hadiah berupa rumah untuk mereka, namun perjuangkanlah untuk menjadi anak saleh yang surganya jauh lebih tinggi dibandingkan orang tuanya, sehingga nanti kita bisa memberikan hadiah yang jauh lebih hebat, yaitu menarik mereka ke surga yang lebih tinggi dibandingkan surga yang seharusnya mereka duduki. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, kondisi sebaliknya terjadi pada orang yang dia mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala, yaitu hukuman ketika di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman kepada mereka. Orang yang tidak mendapatkan surga akan dipisahkan dengan anggota keluarganya. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 15, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang rugi yang sebenarnya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan anggota keluarganya. Apa kaitannya anggota keluarganya sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang ini merugikan dirinya sendiri dan anggota keluarganya, padahal yang bersalah dia. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tafaraqu falal tiqa'a lahu abada, mereka akan dipisahkan oleh Allah sehingga mereka sama sekali tidak akan bisa berjumpa. Pada saat orang-orang saleh di antara keluarganya naik ke surga, sementara orang yang jahat ini turun ke neraka, maka selamanya mereka tidak akan bisa ketemu. Atau ketika mereka sama-sama ke neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pisahkan mereka sehingga saat mereka dihukum tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, "Annal jami'a askanun nara walakin la istima'a lahum wala surura." Semuanya akan tinggal di neraka karena keluarga ini adalah keluarga yang jahat dan mereka sama sekali tidak pernah ketemu dan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Waliyadzubillah. Anda bisa bayangin ketika orang di penjara, dirinya dan saudaranya atau orang tuanya sama-sama di penjara. Ketika mereka ketemu dalam satu sel, mereka bisa merasakan kebahagiaan pertemuan. Tapi akan lebih menyiksa batin ketika mereka dipisahkan. Dan itulah kondisi penduduk neraka. Pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka antara seseorang dengan keluarganya, meskipun sama-sama di neraka,
tapi tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat jelas. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita untuk masuk surga bukan untuk sendirian. Tapi kita berharap agar ketika kita masuk surga, kita bisa masuk seluruh anggota keluarga kita. Baik anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, maupun siapapun orang-orang dekat di antara kita. Karena kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di sebuah tempat yang tanpa ada hukuman sama sekali, tanpa ada musibah. Itulah tempat yang isinya penuh dengan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan dan cita-cita. Namun untuk bisa mendapatkan itu, tentu saja manusia perlu berjuang. Dan salah satu di antara perintah Allah untuk memperjuangkan itu, Allah tuangkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Allimuhum wa adlibuhum." Isi ruangan rumahmu dengan ilmu dan adab. Hadirkan ilmu itu di rumahmu, hadirkan adab itu di rumah. Allimuhum wa adlibuhum. Ajari mereka dan ajarkan adab kepada mereka. Sehingga bagian dari tanggung jawab orang tua, kepala rumah tangga, mereka harus bisa menghadirkan pendidikan agama di keluarganya. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan kita untuk bisa menuju surga bersama-sama harus kita tempuh. Salah satunya adalah melalui jalur pendidikan agama. Kita buat kajian di rumah, atau Anda pastikan bahwa semua anggota keluarga Anda adalah orang yang dekat dengan agama. Semoga dengan harapan ini dan dengan perjuangan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala berupa bisa masuk surga sekeluarga. Dan salah satu tidak kalah penting, disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yarmu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak. Salah satu di antara usaha yang mungkin kita perjuangkan, ketika Anda menjadi kepala keluarga, pastikan nafkah yang Anda berikan untuk anggota keluarga Anda adalah nafkah yang halal. Karena ketika nafkah itu haram, menjadi makanan yang haram, maka daging ini tumbuh dari sesuatu yang haram. Darahnya mengalir dari makanan yang haram, waliyadzubillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketika kita menghendaki agar anggota keluarga kita selamat dari neraka, maka salah satu di antara yang boleh kita selamatkan adalah urusan pendapatan. Karena itu pastikan sumber kita adalah sumber yang halal, agar kita bisa membawa anggota keluarga kita untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.